Di video kali ini kita akan membahas tentang inkubator reptil sederhana ya. Hanya menggunakan box styrofoam yang di samping saya ini. Box styrofoam ini udah saya gunakan di Z Reptile itu 3 season ya. 2020, 21, 22. Karena emang clutch-nya masih sedikit ya, antara 2 sampai 4 clutch per seasonnya. Nah, sehingga ini sangat efektif sekali buat kamu yang misalnya breedingnya masih skala kecil ya, misalnya ada 2 betina atau 3 betina, ini sangat cocok sekali ya menggunakan sistem inkubasi menggunakan box styrofoam. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Yang paling pertama, yang terpenting itu karena konsepnya inkubator itu adalah penghangat ya. Nah, jadi saya lebih simpel menggunakan ini flex wet. Flex wet bisa ada flex wet yang seperti ini lembaran. Kemudian ada juga yang sudah jadi ya, misalnya merek Nomoy. Nah, ataupun ada teman saya itu yang menggunakan pemanas Pemanas baygon ya, pemanas untuk obat nyamuk yang kotak itu ada juga. Nah, tapi kalau saya sarankan, kalau saya yang box ini menggunakan menggunakan ini flex wet sehingga lebih merata ya. Bisa dilihat di Tokopedia, cari di Tokopedia, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Oke, kemudian flex wet ini yang paling penting karena ini adalah penghangatnya. Kemudian untuk menempelkan di boxnya itu kita menggunakan ini lakban tapi yang berbahan aluminium foil ya. Nah, apa perbedaannya dengan yang menggunakan lakban yang biasa yang plastik ya, yang hitam atau yang ini? Nah, terkadang ketika suhu panas itu akan copot biasanya. Karena sebelum menggunakan ini saya menggunakan yang hitam itu, sehingga ketika dipakai kan ada panas ya, yang flex wetnya naik, tapi setelah itu copot. Nah, itu kekurangannya ya. Jadi kita gunakan lakban ini, nanti linknya saya taruh juga di deskripsi. Yang tidak kalah penting yaitu adalah ini termostat. Termostat bisa merek apapun lah. Cari yang paling stabil ya. Ini saya gunakan ST berapa ya? Se-3000 nggak salah. Ya, menggunakan ini ST3000. Oke, beberapa kabel. Ini termostat. Nanti link juga saya kasih di deskripsi. Kemudian yang terpenting box inkubatornya yaitu box styrofoam. Ya, ini bisa pakai yang merek Garuda ya. Ini ukurannya sekitar yang ukuran ini bisa cukup untuk 2 box untuk digunakan 2 box untuk inkubator. Yang ukuran 75 kali 45. 75 kali 45 udah cukup ya untuk inkubator dengan 2 box di dalamnya gitu. Ya, dengan 2 box di dalamnya. Oke, itu kemudian botol aqua ya. Botol air mineral. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk menstabilkan suhu. Jadi supaya suhu kita tetap stabil ketika dibuka ya. Ketika dibuka. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Nah, kemudian mengapa kita menggunakan yang berbentuk kotak dan pendek gitu ya? Karena pada dasarnya ketika panas itu ke atas. Nah, kemudian dia akan melebar. Nah, makanya ketika kita pakai inkubator yang menggunakan showcase yang ukurannya tinggi, sangat penting yaitu adalah kipas supaya panasnya itu merata sampai ke bawah. Nah, tapi di box yang seperti ini yang menggunakan box panjang dan pendek itu tidak perlu
menggunakan kipas. Kenapa? Karena panasnya sudah merata, karena ukurannya pendek. Tingginya nggak pendek gitu ya, nggak terlalu tinggi. Sehingga ketika panas ke atas pun akan meluber lagi ke bawah tanpa pengaruh panas. Tapi kalau yang tinggi seperti inkubator yang showcase ini, nah maka ini harus pakai kipas. Kenapa? Karena untuk menyalurkan agar panasnya merata sampai ke bawah. Nah, sirkulasinya seperti ini ya. Nah, tapi kalau box pendek seperti ini, nah ini cukup menggunakan tidak menggunakan kipas ya. Jadi hanya pemanas saja, kemudian dijaga suhunya oleh termostat. Itu konsep dasarnya ya. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana settingannya. Nah, ini secara keseluruhan bentuk boxnya. Di sini saya menggunakan kaca, jadi sengaja kita lubangin box styrofoam ini. Kemudian kita kasih kaca dan dilakban. Ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk kita bisa melihat dari luar bagaimana kondisi telur. Jadi tidak perlu harus buka dulu boxnya gitu untuk bisa mengetahui dalamnya box telurnya. Karena yang penting dalamnya adalah box transparan. Kemudian bisa kita lihat tinggal di center aja sudah kelihatan gitu. Nah, oke, ini di dalamnya. Nah, flex weight tadi itu kita sambungkan dengan termostat. Termostat ini ya. Kayak kita sambungkan. Jadi ketika suhu kita atur, ketika suhu 32 mati. Kemudian dia turun lagi nanti di 31 nyala. Jadi konstan antara 31 sama 32 berarti di antara 31,5 stabilnya. Nah, itu bisa netes di antara 55 hari sampai 60 hari. Oke, kita pasangkan. Nah, lihat. Ini kita lakban dengan lakban aluminium foil. Lihat, ini udah berapa tahun? 3 tahunan lah. 3 tahunan ini masih kuat. Nah, kalau problemnya dengan yang plastik adalah ketika dipakai, kemudian ini panas, nah ini dia mengembung, lepas gitu lama-kelamaan ya. Maka saya sarankan untuk menggunakan lakban yang aluminium foil. Nah, kemudian ini ada keranjang ini, intinya bagaimana caranya ada untuk naik ya. Jadi tidak langsung ke bawah. Nah, kemudian di tengah-tengahnya kita kasih botol air minum. Jadi untuk menjaga kestabilan apabila nanti ada dibuka sehingga nanti lebih cepat lagi untuk kembali ke suhu yang stabil. Oke, taruh, kita pasang di luar. Ini intinya adalah penghangat ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, Om kenapa nggak di bawah gitu? Nah, kalau di bawah itu tertutup oleh bagian-bagian ini, kemudian air, sehingga ketika ke atasnya tidak merata. Nah, maka kalau dengan box yang pendek seperti ini, nah kita cukup di dinding saja, di dinding belakang. Tidak perlu langsung keliling sampai ke sini, nggak perlu ya. Jadi cukup sampai di sini aja, itu sudah stabil. Dan ini terbukti ya, karena saya menggunakan ini selama 3 tahun, karena clutch-nya masih sedikit. Nah, nanti kalau sudah clutch banyak, nanti upgrade pada inkubator yang showcase. Ini diberi celah dikit ya. Ini untuk jalur kabel. Nanti kabel akan keluar dari sini. Oke, kita tutup. Nah, ini kita taruhnya di sini. Kalau saya gini ya. Nah, ini kita colokkan ke listrik, dicolokkan ke listrik. Ini kita masukkan. Nah, yang hitam ini adalah untuk pengontrol suhu. Nah, jadi nanti ketika suhu ini disimpan di mana? Nanti di tengah-tengah di antara box. Jadi bukan di dalam box, tapi di antara box telur. Box telur ada 2, nanti disimpan di antara 2 itu di tengah-tengah. Sehingga suhunya terkontrol
stabil ya. Nah, mengakalinya gimana? Masih ada lubang seperti ini. Nah, kita tutup aja dengan tisu. Simple. Seperti ini aja. Tutup dengan tisu. Udah. Nah, setelah seperti ini. Nah, seperti itulah settingannya. Ini di luar, termostat. Nanti untuk settingan termostat akan saya demonstrasikan ya bagaimana mengatur termostatnya. Oke, developer, itulah tadi bagaimana kita men-setting inkubator menggunakan box styrofoam. Ya, ini cukup untuk 2 clutch ya. Jadi kalau yang masih punya 2 clutch ini sangat cocok sekali, simple, gak ribet. Kemudian tinggal sedikit aja settingan. Kemudian yang terpenting adalah belilah termostat yang ideal ya. Mungkin kisaran yang harga 200 sampai 300 gitu ya. Supaya apa? Karena ini yang akan mengatur suhunya supaya stabil. Bila ada budget lebih bisa pakai yang merek Elitech, itu lebih mantap juga. Ini inkubator saya yang menggunakan showcase ini menggunakan Elitech. Elitech A3 berapa? STC 100A ya. Elitech STC 100A yang. Nah, kalau ada budget segitu ya sekitar 350 sampai 400, 350 kalau nggak salah. Nah, ini lah settingannya ya, semoga bermanfaat bagi kamu yang ingin breeding ball python tapi masih skala kecil. Jadi biaya bikin ini saya dengan peralatan ini sekitar 400 sampai 500 ribu lah, 500 ribuan ya. Mungkin itu tahun 2020. Mungkin sekarang agak berbeda dikit tapi nggak jauh ya. Ya, semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas ya silahkan tanya di kolom chat. Kita sharing-sharing aja ataupun kunjungi Instagram Z Reptile, DM langsung juga bisa. Saya sangat welcome untuk bertanya karena tadi ini video ini adalah sebagai salah satu cara saya mensupport ya, kita saling support gitu ya, sesama hobis di reptil khususnya di ball python. Oke, ya itu aja. Nanti untuk settingan termostat seperti apa itu akan saya buatkan di video khusus ya, bagaimana men-setting termostat. Oke, itu aja. Terima kasih. Bila ada yang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Salam BP Lover Indonesia.